Jadi tadi kami ketemu bagian penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus untuk membuat semacam konsultasi awal dugaan tindak pidana pencucian uang dari perusahaan-perusahaan PT Sinarmas. Jadi diketahui Sinarmas ini dia bisa besar dan kaya, ada dugaan penggelapan dan pencucian uang dalamnya. Ya, jadi klien saya ini Pak Freddy Wijaya salah satu anak dari Eka Cipta Wijaya, yang dimana kami punya data dokumen lengkap di mana uang itu digelapkan, saham-saham itu digelapkan melalui perusahaan di luar negeri untuk penghindaran pajak. Jadi kalau sebelumnya kita tahu Khairil Tanjung atau CT itu kan bilang banyak orang-orang kaya nggak bayar pajak di situ kan. Jadi mereka ini bukan yang nggak bayar pajak, tapi mereka ini mengelabui. Ya, jadi kalau istilah hukumnya tax evasion. Jadi tadi kami melakukan konsultasi bukan hanya atas kerugian negara. Jadi di sini ada dugaan kerugian negara, pajak triliunan yang nggak dibayar, tapi juga adalah dugaan penggelapan saham yang dimana sebenarnya itu menjadi hak milik dari klien kami ini digelapkan seolah-olah menjadi pemilik anak-anak dari istri yang pertama. Sebenarnya dugaan penggelapan itu pertama kali kami ketahui dari akta lahir beberapa orang anak Eka Wijaya yang akta lahirnya palsu atau tidak terdaftar di Disdukcapil. Nah, konsekuensi hukumnya apa? Kalau akta lahirnya palsu berarti KTP-nya menjadi KTP tidak sah, dan KTP ini digunakan untuk akte pendirian dari perusahaan-perusahaan PT Sinarmas. Ya, jadi kayak Smart Corporation, Kiwi Kimia, itu dasarnya ini adalah dokumen palsu. Sehingga apa? Pemiliknya ini adalah pemilik yang kami duga fiktif. Karena apa? Akta lahirnya palsu. Nah, konsekuensi hukumnya apa? Kenapa sih dibikin seperti itu? Ya kan, satu adalah bisa jadi dia buat seperti itu karena dia punya identitas lain untuk bisa mendapatkan dua kewarganegaraan. Juga dia bisa pergunakan identitas palsu tersebut untuk membuat perusahaan di luar negeri. Itu yang tadi yang dugaan kami itu emeritus itu dibuat ya supaya apa? Untuk menghindarin pajak dan menggelapkan pajak. Nah, ini dibongkar, mulai terbongkarnya karena dari situ awalnya kami melihat, mengetahui bahwa ternyata akta lahirnya itu palsu. Untuk apa orang kaya konglomerat bisa bikin yang asli, ini kok bikin yang palsu? Jadi ini kita jadi pertanyaan gitu loh. Jadi bisa dibilang salah satu orang terkaya di Indonesia, tetapi masa identitasnya dibikin berdasarkan akta lahir palsu.